Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Himatul Mufidah dari Offering C dengan NIM 230121604068. Di sini saya dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai artikel yang telah kami bagi, kami terjemahkan dan kami pahami, yaitu artikel nomor 12 mengenai data, informasi, pengetahuan, kebijaksanaan, model revisi untuk sistem manajemen pengetahuan berbasis agen. Nah, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi hubungan antara data dan informasi. Nah, sebelum kita mengetahui deskripsi hubungan antara data dan informasi, data itu apa sih dan informasi itu apa sih? Informasi adalah data yang diproses, diorganisasikan, atau terstruktur. Nah, sedangkan untuk mendapatkan informasi, seseorang harus mengolah, mengorganisasikan, atau menyusun data. Oleh karena itu, mengubah data menjadi informasi, kita memerlukan mekanisme atau proses yang cerdas, yang mengetahui cara mengatur atau menyusun fakta tentang dunia. Nah, untuk membuat informasi, kita perlu mengatur data dengan cerdas. Ini melibatkan proses kognitif yang spesifik disebut menstrukturkan kecerdasan atau mengekstraksi makna yang relevan. Nah, dalam proses ini, adanya bantuan dari agen eksternal seperti manusia itu sangat penting. Nah, jadi manusia itu sebagai agen eksternal. Proses ini menjadi elemen perantara yang penting antara data dan informasi dalam model pengetahuan. Jadi pada deskripsi hubungan antara data dan informasi, manusia itu memiliki peran penting sebagai agen eksternal yang menghubungkan antara data dan informasi. Selanjutnya, ada deskripsi hubungan antara informasi dan pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan adalah keyakinan pribadi yang dibenarkan, yang meningkatkan kapasitas efektif seseorang. Pengetahuan itu juga adalah informasi yang diautentikasi, ditafsirkan, dan dimasukkan ke dalam konteks dengan makna. Informasi ini menjadi pengetahuan melalui upaya kognitif manusia. Nah, upaya kognitif itu disebut sebagai berpikir kreatif. Berpikir kreatif sendiri itu setidaknya memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi pribadi dan individu, kemudian yang kedua adalah dimensi kolektif dan sosial. Nah, di sini keyakinan pribadi itu diperkuat oleh informasi yang autentik dan diinterpretasikan dalam konteks makna. Nah, proses mentransformasi informasi menjadi pengetahuan itu melibatkan upaya kognitif. Nah, upaya kognitif ini disebut sebagai berpikir kreatif yang memiliki dimensi personal dan kolektif. Dimensi personal memungkinkan interpretasi dan evaluasi berdasarkan norma dan nilai individu. Sementara dimensi kolektif dan sosial ini mengatur norma dan nilai masyarakat. Nah, dalam deskripsi hubungan antara informasi dan pengetahuan itu, nah, yang berperan penting menjadi perantara itu juga adalah upaya kognitif atau disebut berpikir kreatif. Kalau yang tadi itu kan yang menjadi perantaranya itu agen eksternal, yaitu manusia. Nah, kalau yang ini berpikir kreatif atau upaya kognitifnya itu yang menjadi perantara hubungan antara informasi dan pengetahuan. Selanjutnya, ada deskripsi hubungan antara pengetahuan dan kebijaksanaan. Ketika informasi diberi makna dengan menafsirkannya, informasi menjadi pengetahuan. Ketika pikiran manusia menggunakan pengetahuan itu memilih di antara alternatif-alternatif, perilaku menjadi cerdas. Nah, terakhir, ketika nilai-nilai dan komitmen memandu perilaku cerdas, maka perilaku dapat dikatakan didasarkan pada kebijaksanaan. Nah, di sini, deskripsi ini menggambarkan bahwa saat informasi diberi makna dan dijelaskan, disimpulkan, ini informasi itu menjadi pengetahuan. Nah, kemudian ketika pengetahuan digunakan untuk membuat pilihan dan tindakan, nah, perilaku itu menjadi cerdas. Akhirnya ketika nilai-nilai dan komitmen mengarahkan perilaku cerdas tersebut, itu menunjukkan kebijaksanaan. Dalam model piramida pengetahuan yang direvisi, menyarankan untuk menambahkan proses berpikir kompleks antara pengetahuan dan kebijaksanaan sebagai langkah menuju kebijaksanaan. Nah, jadi itu kalau pengetahuan digunakan
untuk membuat pilihan dan tindakan pengetahuan. Jadi ketika kita memilih dan bertindak itu menggunakan pengetahuan, maka tindakan itu akan menjadi perilaku cerdas. Nah, akhirnya ketika perilaku cerdas tersebut mengarah pada komitmen dan nilai-nilai, itu akan mengakibatkan kebijaksanaan. Seperti itu. Jadi saling berhubungan ya, saling bertahap. Yang terakhir ini adalah deskripsi model piramida pengetahuan yang direvisi. Nah, model piramida pengetahuan yang direvisi itu apa? Yaitu adalah sebuah piramida di mana proses cerdas khusus menghubungkan dua tipe konten yang berdekatan satu sama lain. Model yang dihasilkan tidak hanya memiliki representasi hierarki konten, tapi juga identifikasi proses kognitif yang sesuai dengan memungkinkan transformasi konten. Nah, model piramida yang direvisi itu adalah struktur hierarki di mana proses cerdas menghubungkan berbagai jenis konten. Nah, dalam peristiwa ini, dalam deskripsi ini, terdapat 7 langkah yang mencakup mulai dari data hingga kebijaksanaan. Langkah-langkah tersebut itu meliputi data, penataan, kecerdasan, ekstraksi makna, informasi, berpikir kreatif, dan lain-lain. Nah, model ini tuh memperlihatkan integrasi antara proses kognitif dan konsep yang menghasilkan struktur yang lebih komprehensif. Nah, langkah-langkah tersebut itu apa sih? Yang data dan sebagainya itu ada di sini. Yaitu data, penataan kecerdasan, informasi, berpikir kreatif, pengetahuan, berpikir kompleks, dan kebijaksanaan. Nah, di sini data itu juga ada pengertiannya. Data itu apa? Data itu adalah seperangkat fakta tentang peristiwa. Begitu juga penataan kecerdasan itu adalah kemampuan menata ulang agar memiliki data yang struktur dan bermakna dan yang relevan pastinya ya. Kemudian ada informasi. Nah, data terstruktur dengan makna. Informasi itu adalah data struktur dengan makna. Jadi informasi itu bisa dikatakan kumpulan dari data-data yang valid sesuai dengan peristiwa. Ya, mungkin, ini ada beberapa lagi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.